Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika materi kelas 7 SMP. Ya. Dan di percobaan awal ini kita belajar tentang mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Ya, kita langsung saja kepada beberapa soal yang ada di tayangan. Ada bilangan bulat, ini pecahan tapi jenisnya bermacam-macam, campur. Ada pecahan biasa, ada persen, ada pecahan campuran, ada desimal. Kita lihat nomor 1 untuk bilangan bulat. Nah, yang perlu kita ingat kembali bahwa pada bilangan bulat itu kalau angkanya makin besar, bilangannya makin besar dan itu positif, maka menunjukkan bahwa nilainya makin besar. Kalau di garis bilangan itu di sebelah kanan 0 terus ke kanan. Dan kalau bilangan itu negatif, kalau bilangannya makin besar, berarti dari 0 ke kiri, kalau di garis bilangan, maka menunjukkan nilainya makin kecil. Mari kita lihat nomor 1. Di antara bilangan yang ada ini, ya, kita cari yang paling kecil karena diminta mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, kita lihat negatif 41. Ini di antara bilangan negatif, dia angkanya paling besar. Berarti dia nilainya paling kecil. Berarti urutan pertama adalah negatif 41. Yang sedikit lebih besar, kita lihat. Yang nilainya sedikit, angkanya lebih kecil dari 41 adalah negatif 25. Berarti dia nilainya lebih besar. Ya, negatif 25. Dengan pemahaman seperti ini, maka dengan mudah kita bisa mengurutkan. Berarti selanjutnya adalah negatif 12, lalu negatif 5. Nah, ini yang negatif sudah habis. Nah, tinggal kita lihat yang positif, paling kecil adalah 0. Kemudian setelah 0 adalah 8. Lalu berapa? Setelah 8 adalah 18 ini. Kemudian 20. Dan satu lagi itu adalah 28. Nah, ini hasil urutannya dari bilangan terkecil ke terbesar. Sekarang kita lihat nomor 2. Bentuk pecahan. Kita ingat kembali bahwa untuk dapat dengan mudah membandingkan dua pecahan yang berbeda, maka caranya adalah ada beberapa cara. Nah, salah satu caranya adalah dengan mencari pecahan senilai dari pecahan-pecahan yang ada, tapi yang berpenyebut sama. Mari kita lihat bagaimana untuk mencari penyebut yang sama. Berarti pecahan-pecahan ini kita harus samakan penyebutnya. Nah, kita lihat penyebutnya adalah 5, 5, ada 6, ada 2, ada 3, ada 4. Bagaimana menyamakannya? Tentu kita ingat kembali dengan KPK. Mari kita lihat KPK dari penyebut yang ada. Penyebutnya itu 6, 5, 2, 3, 4. Oke, nah berapa KPK 6, 5, 2, 3, dan 4? Nah, bagi yang sudah lupa, mari kita lihat dengan cara faktorisasi prima. 6 itu sama dengan 2 kali 3, 5 itu ya 5, 2 yaitu sudah hanya satu faktornya, 3 ya 3, nah 4 ini 2 pangkat 2. Kita ingat ya bahwa untuk mencari KPK diperoleh dengan mengalihkan faktor yang ada. Dan kalau faktor itu punya persekutuan, harus dipilih yang paling besar nilainya. Berarti KPK-nya berapa ini? Kita lihat. 2 ini ada 2 sama. Berarti tinggal pilih salah satu saja. 3 ada 2 juga sama. 2 ini ada 3 ya. 2 pangkat 2. Nah, kita pilih yang besar, berarti 2 pangkat 2. Itu. Lalu 3-nya ada 2. Pilih salah satu saja. 5 tidak ada yang lain, ya hanya 5. Tinggal kita hitung.
2 pangkat 2 adalah 4, kali 3 itu 12, kali 5, 60. Nah, kalau demikian, pecahan-pecahan yang ada ini sekarang kita ubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 60. Mari kita lihat 5/6. Oke, 5/6. Kalau mau mudah gini aja, tinggal 60 dibagi 6, 10 ya. Nah, 10-nya dikalikan aja dengan 5, 50. Berarti ini 50/60. Kemudian 2/5. Oke, 2/5. 60-nya ini kita bagi saja dengan 5. Hasilnya 12. Nah, 12 dikali 2, 24. Berarti ini nilainya sama dengan 24/60. 1/2. 1/2. 60 dibagi 2 adalah 30. Nah, 30 tinggal kalikan 1 saja. Berarti 30/60. Kemudian 2/3. 60 dibagi 3, 20. Nah, 20-nya itu kalikan 2, 40/60. Masih satu lagi, 3/4. 60 dibagi 4 itu 15. Ya, 15 dikali 3, 45. Jadi ini 45/60. Nah, sekarang setelah penyebutnya semua sama, ini 60, 60, kita tinggal lihat pembilangnya. Mana yang pembilangnya paling kecil itu adalah pecahan yang nilainya terkecil. Mari kita lihat. 50, 24, 30, 40, 45. Nah, yang paling kecil adalah ini. 24 ya. Berarti 24 itu 24/60 kesamaannya adalah 2/5. Kalau gitu pecahan yang terkecil. Jadi urutannya sama adalah 2/5. Oke, setelah 24 yang lebih besar dikit adalah ini 30/60, berarti 1/2. Kemudian nah ini 40/60 berarti 2/3. Kemudian ini 45/60 berarti 3/4. Dan yang terakhir adalah ini 50/60 berarti itu 5/6. Nah, ini urutannya ya. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada berbagai jenis pecahan. Nah, untuk mempermudah mengurutkan, maka kita harus ubah ke dalam satu bentuk pecahan saja. Pilih, mau diubah ke desimal boleh, mau diubah ke pecahan biasa boleh, ya, atau mau diubah ke persen semua boleh, mana pilih yang paling mudah. Nah, kali ini misalnya saya akan pilih untuk kita ubah jadi bentuk desimal, ya. Oke, mari kita lihat 5/8. Kalau dinyatakan dalam desimal berapa? Mari kita ingat pembagian waktu di SD ya, dengan rumah-rumah itu kan begini ya. 5 dibagi 8. Berapa? Oh, nggak bisa, berarti 0. 0 kali 8 0, lalu dikurang 5. Nah, angka dia habis, berarti kita pinjam 0, karena pinjam 0 diberi koma. 50 dibagi 8 berapa? Yang mendekati adalah 6. 6 kali 8 48, lalu dikurang lagi 2, pinjam 0 lagi. 20 bagi 8 itu 2, kalikan ini 16. Kemudian kurang lagi 4, pinjam lagi 0, 40, 5 kali 40. Nah, sudah, kalau sudah ketemu 0 sudah stop. Nah, kalau nggak habis gimana? Kalau nggak habis, caranya adalah lihat dari angka-angka ini paling banyak desimalnya berapa tempat desimal. Ini 3. Jadi kamu bagi sampai 3 juga saja. Begitu. Ya, atau sampai 4 boleh. Nah, ini adalah 0,625. 125% itu kalau dinyatakan dalam pecahan biasa dia kan 125/100. 125 dibagi 100 itu sama dengan 1,25. Oke. Kemudian 1/3/4. 1/3/4. 3/4, kalau 3 itu dibagi 4, atau ini cara mengubah desimal bisa saja ubah dulu pecahan biasa ya. 1 kali 4 itu 4, tambah 3 7, ini 7/4. Nah,
dibagi lagi, 7 bagi 4 berapa ya? 1 kurangi lagi 30 koma ya, 7 28 dikurang lagi berapa nih? 2 25. Oke, habis 1,75. Oke, saya hapus dulu. Nah, kemudian 0,825 sudah bentuk pecahan. Oke, satunya lagi adalah 0,825. Nah, sekarang mari kita urutkan dari pecahan-pecahan yang ada. Karena semuanya bentuk desimal ini, mari kita lihat desimal. Bagaimana caranya? Pertama kita lihat dulu angka sebelum koma. Ya, angka sebelum koma kita pilih yang paling kecil, 0. Kalau di sini 1, ini 1, berarti paling kecil adalah 0. Nah, kita bandingkan dulu antara 0,625 dengan 0,825, mana yang paling kecil? Lihat desimal pertama. Desimal pertama ini 6, ini 8. Tentu yang nilainya lebih kecil adalah ini. Nah, berarti ini yang urutan pertama. Ya. 0,625 berarti 5/8. Oke, selanjutnya karena yang 0 hanya ada 2 berarti ini. Karena ini bentuk desimal kita pakai titik koma ya. 0,825. Nah, sekarang yang angka sebelum koma tidak 0, di atas 0 yaitu 1. Ini ada 1,25, ini 1,75, sama-sama 1. Maka kita lihat desimal ke 1. Desimal ke 1 ini 2, ini 7. Mana yang lebih kecil? Tentu ini. Berarti berikutnya adalah 125%, dan yang terakhir berarti 1/3/4. Nah, ini cara mengurutkan bilangan bulat maupun pecahan dari terkecil ke terbesar. Nah, baik, sekarang kita akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nomor 1 bilangan bulat, mana yang paling besar? Tentu kita lihat yang positif dulu paling besar. Nah, angka positif yang nilainya paling besar adalah ini, 45. Betul ya? 45. Nomor 1. Setelah 45, yang lebih kecil nilainya dari 45 adalah 42. Setelah 42, yang lebih kecil dari 42 adalah 34. Terus berapa? Ya, betul, 28. Kemudian berapa selanjutnya yang lebih kecil? Ini ya, 19. Lalu 1. Nah, yang positif sudah habis ya. Sekarang yang negatif. Nah, negatif kita pilih yang dari besar dulu, berarti yang angkanya paling kecil, yang nilainya kecil. Bukan nilainya, tapi angkanya yang kecil itu menunjukkan nilainya lebih besar. Ini negatif 120, negatif 52, berarti yang paling kecil. Ini yang paling besar nilainya, negatif 17. Terus setelah negatif 17 berarti ini negatif 52. Kemudian setelah negatif 25, kalau ini dibanding ini, nah ini yang lebih besar nilainya itu negatif 120, dan yang terakhir berarti adalah ini negatif 125. Nah, nomor 2 sama dengan tadi. Mari kita lihat KPK dari 5, 4, 2, dan 3 ya. Kita cari dulu KPK dari 5, 4, 2, dan 3. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya, maka kita akan menemukan nilai KPK-nya. Kita lihat ini 5 ya, hanya 5 ya. 4 itu 2 pangkat 2. 2 ya 2, 3 ya 3. Berarti 4-nya kita yang 2-nya kita pilih 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 5, 20 kali 3, 60. Ternyata sama. Kebetulan sama dengan tadi. Nah, sekarang kita ubah. 2/5 kita jadikan per 60. 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 2, 24. 1/4
60 dibagi 4 itu 15. Nah, 15 kali 1 ya 15. Itu aja. Kita ambil yang mudah aja ya. 2/3. 60 dibagi 3 itu 20. 20 kali 2 40/60. Lalu 4/5 sama dengan 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 4 itu 48. Nah, mari sekarang kita lihat mana paling besar pembilangnya. Yang atas ini 24, 15, 40. Nah, ini yang paling besar. 48/60 berarti 4/5. Jadi urutannya dari besar ke kecil ya, yang nilainya besar ke kecil adalah 4/5. Kemudian ini 40/60 berarti 2/3. Lalu setelah 40 ini mestinya 24/60 berarti 2/5. Dan terkecil berarti ini ya 1/4. Gampang kan? Nah, sekarang satu lagi. Ini sama dengan tadi. Ya, kita ubah dulu ke dalam salah satu bentuk pecahan. Ya. Kita ubah saja ke desimal lagi ya. 4/5. 4 dibagi 5 sama dengan rumah-rumah seperti tadi. Kita akan menemukan nilainya adalah 0,8. Kemudian yang kedua 275%. Itu 275/100. Berarti kalau bentuk desimalnya 2,75. Kemudian 21/2. 21/2 itu sama aja 2,5, berarti sama dengan 2,5. 2,5. Lalu yang terakhir itu 1,25. 1,25. Nah, mari langsung aja kita urutkan dari yang terbesar. Ya, berarti kita ambil yang angka di depan koma paling besar, ternyata 2. Ada 2,75, ada 2,5. Maka mana yang paling besar? Ini tentu 2,75. 2,75 tadi nilainya adalah 275%. Nah, berarti bawah ya 275%. Nah, kemudian 2,5. 2,5 tadi nilainya sama dengan 21/2. Ini kemudian tentu saja ini 1,25 dan yang berikutnya ini paling kecil berarti 0,8 itu nilainya 4/5. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah dengan menggunakan konsep membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Kita lihat contoh soal berikut ini. Lihat yang tertulis di sini. Amir menguji kekuatan 5 jenis pompa air dalam menyedot air. Ya, kemampuan pompa menyedot air itu namanya daya pompa. Setiap pompa akan mengisi sebuah drum dengan menyedot air danau dalam waktu yang sama. Kita bayangkan bahwa ada danau, lalu 5 drum itu dijajarkan di pinggir danau. Nah, pompanya dihubungkan dengan selang ke air danau. Ada 5 pompa. Ya. Setiap pompa akan mengisi sebuah drum dengan menyedot air danau dalam waktu yang sama. Jadi nanti kelima-limanya itu menyedot dalam waktu yang sama. Nah, setelah 30 menit, nah berarti 30 menit waktunya tersebut. Pengisian air dihentikan, semua di stop. Nah, selanjutnya Amir mulai mengukur tinggi ruang dalam drum yang tidak terisi air. Tinggi ruang dalam drum yang kosong, yang tidak terisi air. Oke, nah hasilnya adalah seperti ini. Mari kita lihat. Jenis pompa A, B, C, D, E. Nah, tinggi ruang kosong dalam drum A itu 20 cm, B 32 cm, C 18 cm, D 40 cm, E 8 cm. Nah, kemudian persoalannya adalah jika diameter selang pompa itu sama,
Jadi besarnya selang yang dipakai untuk nyedot maupun menyalurkan ke drum itu besarnya sama, maka urutkan jenis pompa dari yang daya sedotnya terkecil, yang kemampuan nyedotnya itu paling kecil. Nah, oke. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Pertama, kita harus berpikir demikian. Kalau kemampuan menyedot itu tinggi, tentunya ruang dalam drum yang tersisa itu semakin kecil, tingginya makin kecil. Harusnya begitu. Syukur-syukur penuh. Ya. Jadi artinya bahwa yang diukur oleh Amir ini adalah kekurangan air dalam drum untuk memenuhi drum. Kekurangan minus berapa supaya nanti penuh. Mari kita lihat. Maka sesungguhnya angka-angka ini kalau dinyatakan dalam bilangan bulat adalah, ya, kita ulang ya, kalau dinyatakan dalam bilangan bulat, A itu negatif 20. Ini satuannya semua sama, jadi nggak usah saya tulis. Lalu B itu kurang 32 cm, untuk sampai penuh itu kurang 32. Lalu C itu kurang 18, lalu D itu kurang 40, dan E itu kurang 8. Satuannya sama semua, ini negatif 8. Nah, mari sekarang kita urutkan dari yang kurangnya paling besar. Kenapa? Karena diminta dari yang paling kecil kemampuannya. Kalau kemampuan pompa itu besar, daya sedotnya besar, pasti kekurangannya harusnya sedikit. Ya. Nah, mana yang paling besar kekurangannya? Jadi urutan pompanya yang diminta ini dari kemampuannya paling kecil, ya, menjawab pertanyaan ini. Mari kita lihat, ini dia. Dia masih kurang 40. Jadi pompa D itu paling kecil. Di D. Kemudian siapa? Nah, ini dia. Pompa B, ya. Lalu siapa? Ini dia pompa A. Kemudian siapa? Pompa C. Dan terakhir pompa B. Nah, dengan demikian andai kata ditanya mana pompa yang daya sedotnya paling tinggi, tentu pompa E. Yang paling kecil D. Sekarang kita lihat soal kedua. Soal 1 dan 2 ini kaitannya kalau dalam kompetensi dasar itu adalah KD 4.1, menyelesaikan masalah. Mari kita lihat soal kedua. Pak RT memiliki 4 kolam ikan. Ia memanen kolam-kolam tersebut. Kolam pertama mendapatkan hasil 7/8 ton. Kolam kedua 3/4 ton. Kolam ketiga 5/3 ton. Dan kolam keempat 3/5 ton. Buatlah urutan dari kolam yang hasil ikannya terbanyak. Nah, mari kita lihat hasil ikan, ya. Kolam pertama itu sama dengan 7/8 ton. Oke. Kemudian kolam kedua 3/4 ton. Kolam ketiga 5/3 ton. Dan kolam keempat adalah 3/5 ton. KPK dari berapa? 8, 4, 3, 5. Oke. 8 itu sama dengan 2/3. Oke, 4 itu 2/2. 3 ya 3, 5 ya 5. Maka mari kita pilih KPK-nya adalah 2-nya, berarti kita ambil 2/3 kali 3 kali 5. Ya. 2/3 itu 8. 8 kali 3 itu 24. 24 kali 5 adalah berapa? 120. Nah, berarti KPK-nya 120. Mari kita jadikan per 120, ya. 7/8. 120 dibagi 8. Berapa? 120 bagi 8 adalah 15, ya. Nah, 15 kali 7
berapa? 15 kali 7 105. Jadi 105. Oke. Kemudian kolam kedua itu 3/4. 120 dibagi 4. 30 kali 3 90. Kemudian 5/3. 120 dibagi 3 itu 40 kali 5 itu 200. Yang terakhir itu 3/5. Ya. Oke, 120 dibagi 5. 120 bagi 5 adalah 24. Oke. 24 dikali 3. 24 dikali 3 72. Nah, sekarang tinggal kita urutkan. Jadi urutannya mana? Ya, yang diminta dari yang hasilnya terbanyak berarti yang pembilangnya paling besar. Ini 200 per 120 itu 5/3. 5/3 adalah kolam ketiga. Jadi kolam ketiga. Kemudian setelah 200 yang turun dikit adalah ini. 105 itu 7/8. 7/8 adalah kolam pertama. Kemudian ini 90 per 120 3/4 adalah kolam kedua. Dan yang terakhir berarti paling kecil adalah ini 3/5 itu kolam keempat. Nah, ini urutannya. Oke, nah inilah materi kita berkaitan dengan mengurutkan bilangan bulat dan pecahan atau membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Dengan memahami ini, maka sebenarnya kalian semua sudah memahami banyak hal, apa saja? Membandingkan, mengurutkan, dan menentukan KPK. Kemudian juga menentukan pecahan-pecahan yang senilai. Sampai ketemu di materi